Saya Dian. Saya ibu rumah tangga pada umumnya. Ala kulli hal saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suami saya sendiri yang seharusnya melindungi saya. Kekerasan ini terjadi dari awal pernikahan hingga pernikahan kami yang telah 12 tahun ini. Kekerasan berulang kali meskipun saya sudah memaafkan dan terus memaafkan. Bahkan ini terjadi dalam kehamilan saya yang pertama dan kehamilan saya yang kedua. Pada kehamilan pertama, terkadang tubuh saya akan ada lebam. Bahkan kehamilan kedua, saat anak saya dalam kandungan 6 bulan, perut saya diinjak. Dan saya ditolong dan ditarik-tarik. Puncaknya saat anak saya berumur 7 bulan yang anak kedua, saya dipukul, dipelipis hingga mata saya berkunang dan saya mengalami depresi. Saya mencoba memeriksakan diri di puskesmas dan diindikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dan dari situ saya dirujuk untuk menjalani perawatan di psikiatri selama 2 tahun. Saya berusaha untuk bangkit dari depresi saya dan berharap dari sakit ini suami saya sudah paham atas lukanya untuk berhenti memberikan saya pukulan-pukulan baik secara verbal maupun fisik. Namun tetap saja itu berulang kali terjadi. Hingga tahun lalu pun masih saja kekerasan itu terjadi berulang kali. Saya sampai tidak kuat dan sampai saya meminta pulang ke rumah orang tua saya. Saya masih ingat dengan jelas kepala saya dibenturkan ke tembok, dicegah untuk pergi. Namun tetap saja tidak ada penyelesaian. Sampai kapan? Sampai kapan saya harus menerima semua perlakuan dia? Namun dia tidak segera berubah. Sedangkan anak-anak semakin dewasa, semakin mengerti. Saya merasa nggak kuat dan saya meminta pulang. Saya diludahin di muka berkali-kali. Lalu handphone saya pun disembunyikan. Lalu saya kan memang sudah tidak tahan dan merasa sudah tidak ada harga dirinya. Dari mana rasa sayang kalau saya diperlakukan seperti nggak ada lagi ada harga dirinya. Saya pulang hanya memakai baju yang saya kenakan. Untungnya ada KTP dan saya dibantu oleh tetangga saya uang untuk transport. Bahkan orang di terminal pun memberi saya ongkos tambahan dan aqua. Saya akhirnya pulang. Saya bertahan hidup tanpa bantuan saudara karena mereka merasa saya masih tanggung jawab suami saya. Saya dituntut kapan statusnya resmi bercerai. Kalau memang masih bisa diselesaikan, selesaikan. Akhirnya dengan rapat keluarga, dia memberi lagi perjanjian di atas bermaterai. Tidak akan KDRT, namun semua itu bohong dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Bahkan saat ini saya sudah melaporkan dalam proses hukum di polisian. Dia sudah tahu dan tetap saja tidak berubah, malah semakin menjadi. Semakin menjadi dan bahkan anak pun menjadi korban. Kini saya
dan anak saya pun mengalami depresi dan harus menjalani kembali proses perawatan di psikiatri. Di sini saya sharing untuk semua wanita yang mungkin di luar sana yang sama dengan saya sebelumnya untuk bungkam karena merasa di masyarakat adalah hal yang tabu, hal yang hanya dinilai semata membuka aib, hingga hanya bisa diam dan diam. Namun sesungguhnya dalam hukum negara maupun hukum agama, kekerasan tetaplah kekerasan dan tetaplah kesalahan. Meski dari kitanya mempunyai kesalahan ataupun alasan apapun itu, kekerasan tidak dibenarkan. Untuk itu wanita yang masih saat ini diam, masih saat ini menahan, masih saat ini berharap suaminya berubah, percayalah, itu hanyalah hal yang sia-sia. Bersuaralah, beranikan diri, setidaknya untuk masa depan anak-anak kita. Tetap menjadi kuat, tetap menjadi sehat, untuk masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Terima kasih.